Pernahkah Anda melakukan sesuatu hal yang merugikan akibat sulit mengontrol emosi, seperti marah-marah ke pasangan, ke teman, anak, membentak dengan nada tinggi yang justru Anda menyesalinya, atau ketika Anda kecewa, Anda jadi menutup diri berinteraksi dengan orang lain, lebih suka menyendiri, tidak mau diajak ngobrol, bahkan hingga lupa makan. Saya yakin kita semua pasti pernah seenggaknya merasakan kejadian-kejadian seperti yang saya sebutkan, atau hal-hal yang mirip. Sulit mengontrol emosi, entah itu emosi marah, entah itu emosi sedih, cemas, atau takut. Dan seringkali kita meluapkan emosi dengan berbagai tindakan-tindakan yang berujung merugikan, yang pada akhirnya membuat kita menyesalinya. Karena itulah, di kesempatan ini saya akan ajak Anda melihat satu konsep yang akan mengubah cara pandang Anda dan tindakan Anda apabila muncul dalam diri Anda. Nama konsepnya adalah regulasi emosi. Terkait hal tersebut, ada 3 pertanyaan akan saya jawab. Yang pertama, apa itu definisi dari regulasi emosi? Yang kedua, mengapa regulasi emosi penting? Dan yang ketiga, bagaimana strategi dalam meregulasi emosi atau mengelola emosi? Untuk mengawalinya, saya akan jawab dulu pertanyaan pertama. Apa itu regulasi emosi? Jadi, menurut Gross, regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi akan memampukan individu untuk menghadapi ketegangan dalam hidupnya. Ini adalah definisi dari regulasi emosi. Lantas, mengapa regulasi emosi penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, regulasi emosi penting untuk meningkatkan kesehatan mental. Psikolog ternama Jen Johnson menyoroti hubungan penting antara regulasi emosi dan kesehatan mental. Emosi yang tidak terkendali, seperti stres, marah, cemas, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan gangguan kecemasan. Regulasi emosi yang efektif dapat mengurangi dampak negatif dari stres pada kesehatan mental. Kemudian alasan kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Emosi memainkan peran kunci dalam meningkatkan hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Menurut Dr. Mark Robert, seorang ahli hubungan interpersonal, dia mengatakan bahwa emosi yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan kesalahpahaman, dapat menyebabkan konflik, dan menyebabkan ketegangan dengan orang lain. Dengan kita mengembangkan kecerdasan emosional dan juga regulasi emosi, dapat menghasilkan komunikasi yang lebih efektif. Empati dengan orang lain dapat membangun hubungan yang lebih kuat. Ketika kita melakukan identifikasi dan mengekspresikan emosi melalui cara yang sehat, akan memungkinkan kita menangani percakapan yang sulit dengan lebih baik, serta mengembangkan kepercayaan dan pemahaman dalam hubungan kita. Kemudian alasan ketiga, kenapa regulasi emosi penting? Karena akan meningkatkan kesehatan fisik. Ahli psikologi kesehatan, David Anderson, menjelaskan bahwa emosi, terutama stres yang kronis, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Contohnya seperti penyakit kardiovaskular, penurunan kekebalan tubuh, dan juga gangguan pencernaan. Regulasi emosi, contohnya melalui aktivitas seperti olahraga yang teratur, teknik relaksasi, akan dapat mengurangi efek negatif stres pada tubuh, menjadikan tubuh lebih bugar, menjadikan tubuh lebih sehat. Dengan memprioritaskan kesehatan mental,
maka kesehatan fisik dan vitalitas tubuh secara keseluruhan akan ditingkatkan. Alasan berikutnya, kenapa regulasi itu penting? Karena dapat meningkatkan keterampilan untuk mengambil keputusan. Perlu Anda ketahui, ketika kita emosi yang kita rasakan yang tidak terkendali, itu dapat mengaburkan penilaian dan mengarah pada keputusan yang impulsif dan tidak rasional. Karena itulah regulasi emosi penting untuk dilakukan. Dengan regulasi emosi secara efektif akan menghasilkan keputusan yang lebih rasional berdasarkan perspektif jangka panjang. Dengan regulasi emosi, kita akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Intinya, regulasi emosi yang efektif sangat penting dalam banyak aspek kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana strategi regulasi emosi? Kalau membahas tentang strategi, tentu ada berbagai macam strategi ya. Namun di sini saya akan tunjukkan beberapa ini yang nanti bisa Anda terapkan, yang bisa Anda lakukan sendiri. Yang pertama, mengatur nafas. Teknik pernapasan merupakan cara yang efektif untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Jika Anda dalam keadaan emosi, cobalah jeda sejenak, tenangkan diri Anda, tarik nafas dalam, tarik nafas menggunakan diafragma, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan pelan. Lakukan hal tersebut berulang. Walaupun dengan melakukan teknik pernapasan tidak dapat langsung meredakan emosi, namun setidaknya ketika itu Anda lakukan, pikiran akan menjadi lebih tenang. Dan dalam keadaan seperti ini, Anda tidak akan mengambil keputusan atau berbicara sembarangan. Ini strategi pertama. Selanjutnya strategi kedua. Strategi kedua adalah menghindari pemicu emosi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi Anda, dapat memicu emosi yang kita alami, terlebih emosi yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh ya, misalnya setiap kali Anda melihat dialog politik di TV, kita jadi mudah tersulut amarah. Maka sebaiknya kita hindari hal tersebut. Contoh lain, misal Anda saat sedang buru-buru atau ketika sedang menunggu, Anda gampang marah. Pokoknya kalau Anda sedang buru-buru atau Anda menunggu, itu Anda gampang marah, maka persiapkanlah hal itu di awal. Kalau Anda tidak suka buru-buru, dan kalau buru-buru memicu emosi Anda, coba keluarlah dari rumah atau suatu tempat lebih cepat, sehingga Anda tidak akan marah, tidak akan merasa terburu-buru. Ini akan membuat Anda terhindar dari emosi. Kemudian jika Anda tidak suka menunggu, karena kalau Anda menunggu itu Anda gampang tersulut emosi, maka pastikan supaya Anda tidak menunggu, bicarakan dengan seseorang yang akan bertemu dengan Anda. Katakan kepadanya untuk datang tepat waktu. Dengan begitu, Anda akan bisa terhindar dari emosi. Dan perlu Anda ketahui, agar Anda dapat melakukan cara ini, maka Anda harus pahami hal-hal yang sering menyebabkan Anda emosi. Hal yang sering kali menjadi pemicu emosi yang Anda rasakan. Sehingga nantinya lebih mudah juga bagi Anda mengatur situasi yang ada. Selanjutnya, cara yang ketiga, strategi untuk mengelola emosi adalah mengubah mindset, mengubah cara pandang dan keyakinan tentang sesuatu hal akan membuat kita lebih optimis dan semangat. Contoh, saat seseorang diputus pacar, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, tiba-tiba diputus. Kebanyakan orang pasti merasa sedih. Maka untuk bisa mengurangi kesedihan, caranya bisa dengan berpikir, dengan mengubah mindsetnya. Seperti mungkin memang gak jodoh, bukan yang terbaik yang dipilihkan Tuhan. Yakin akan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi.
Jika hal tersebut terjadi pada kita, apapun sumber konfliknya, coba pengaruhi dan ubah pikiran negatif menjadi positif atau menjadi lebih optimis. Dan memang harus diakui ini tidak mudah, terlebih saat kondisi terpuruk. Tetapi kita harus ada kemauan untuk melakukannya, harus ada kemauan untuk mencoba. Karena hanya dengan seperti itu, emosinya akan terkendali. Lalu, strategi selanjutnya, lakukan afirmasi. Yakinkan diri Anda sendiri bahwa kita pasti bisa melaluinya, bisa melakukannya, dan bisa mengatasinya. Caranya sederhana, ini sering saya lakukan. Kebetulan kan saya sering melatih adik-adik ya, melatih adik-adik atlet. Dan seringkali saya dibuat jengkel, dibuat emosi karena kedisiplinannya masih kurang. Jadi kalau misalnya sudah masuk jam latihan, belum pada berangkat, rasanya hati ini nggak karuan, jengkel banget. Tapi kemudian saya coba lakukan afirmasi positif. Saya tenangkan diri saya. Saya halus dada saya, sabar, sabar, sabar. Dengan seperti itu, saya menjadi lebih bisa menerima emosi yang saya rasakan jadi lebih mereda. Hanya dengan mengelus dada dan bilang pada diri sendiri, suruh tenang, suruh sabar. Atau ketika kita menghadapi situasi sulit ya, kita juga bisa ucapkan pada diri sendiri, tenang, ini hanya ujian, ini hanya sementara, pasti kuat, pasti kuat. Ini hanya contoh saja. Coba Anda bisa lakukan cara ini ketika emosi menyerang Anda. Percayalah, cara ini akan memberikan sugesti bagi otak untuk mencari jalan keluar dari penyebab emosi, alih-alih kita membesar-besarkannya. Yang justru akan membuat kita semakin emosi, membuat kita semakin marah, membuat emosi kita makin tidak terkendali, yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Langkah berikutnya atau strategi berikutnya, jagalah kesehatan. Kesehatan fisik yang baik dapat memengaruhi kesehatan emosional seseorang. Pastikan kita cukup tidur, makan makanan yang cukup dan bergizi, dan rutin berolahraga. Hal ini akan dapat membantu keseimbangan hormonal dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Perlu Anda ketahui, ketika seseorang lapar, ketika kita lapar, kita akan lebih mudah marah dibandingkan saat kita perutnya kenyang. Kenapa demikian? Paul Gray, seorang pakar perilaku nafsu makan dan profesor psikologi, ia menyebutkan rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Pasalnya, sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat Anda sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Sebuah studi di Amerika Serikat juga menemukan bahwa semakin rendah kadar gula dalam darah seseorang, maka ia akan mudah agresif dan juga mudah marah. Dan perlu Anda ketahui juga, ternyata tidak hanya lapar. Orang yang kurang tidur juga demikian, mudah marah, mudah stres. Menurut Zlatan Krisan, PhD, salah satu peneliti yang juga merupakan profesor di bidang psikologi dari Iowa State University, orang yang memiliki waktu tidur terbatas menunjukkan adanya peningkatan amarah dan tingkat stres. Dan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini menyebabkan kesulitan beradaptasi terhadap situasi tertentu. Dan masalah kurang waktu tidur dan rendahnya kualitas tidur telah lama dikaitkan dengan berbagai macam gangguan fisik dan mental ya, dan juga emosional. Dalam jangka pendek, kurang tidur dapat meningkatkan emosi negatif seperti kegelisahan dan rasa sedih, dan juga dapat menurunkan berbagai macam emosi positif seperti kebahagiaan, antusiasme, dan juga rasa gembira. Jadi cukup tidur itu perlu dalam rangka regulasi emosi. Dan satu lagi,
Orang yang kurang olahraga juga bisa menyebabkan peningkatan risiko kecemasan. Artinya, olahraga sangat diperlukan juga dalam rangka regulasi emosi. Seperti dikatakan Dr. Needleman, beliau menjelaskan bahwa aktivitas fisik itu dapat meningkatkan fungsi kognitif kita, mulai dari rentang perhatian, kinerja akademik, dan pemecahan masalah hingga memori dan kecepatan pemrosesan informasi. Ini akan membantu kita lebih fleksibel saat melakukan banyak tugas dan saat mengambil keputusan. Jadi pastikan sekali lagi Anda cukup makan makanan bergizi, cukup istirahat, cukup tidur, dan juga rajin berolahraga. Demikian tadi paparan tentang regulasi emosi terkait dengan definisi, alasan kenapa regulasi emosi penting, dan juga strategi yang dapat kita lakukan. Dan sekali lagi saya ingatkan, regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Regulasi emosi penting untuk meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan hubungan, meningkatkan kesehatan fisik, dan meningkatkan keterampilan untuk mengambil keputusan. Mengatur nafas, menghindari pemicu emosi, mengubah mindset, melakukan afirmasi positif, dan juga menjaga kesehatan adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola atau meregulasi emosi kita. Dengan melakukan itu semua, kita akan punya kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih baik, sehingga interaksi atau hubungan yang kita lakukan dengan orang lain juga akan lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain.